warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nawaroh dengan NIM 2186232002. Saya dari Universitas Nurul Huda, Sukarajo, Oku Timur, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan saya juga masih semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Miss Rati Purnama Pertiwi, Magister Pendidikan. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian belajar. Belajar adalah sebuah kegiatan yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Muhyiddin Syah membagi faktor-faktor belajar tersebut kepada 3 bagian, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan. Namun, di sini yang akan saya bahas hanya faktor internal, dan faktor eksternal. Baiklah, apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Apa itu faktor fisiologis? Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Sedangkan faktor psikologis yaitu keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar siswa adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Apa itu kecerdasan siswa? Kecerdasan siswa adalah kemampuan psikofisik dalam merangsangkan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Terus, apa itu motivasi? Motivasi adalah faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Apa itu minat? Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Selanjutnya, apa itu sikap? Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, baik secara positif maupun negatif. Yang terakhir, apa itu bakat? Bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan. Itulah pembahasan tentang faktor internal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah faktor eksternal atau eksogen. Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar individu siswa yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Faktor eksternal dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, faktor lingkungan sosial.
yang meliputi lingkungan sosial sekolah seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelasnya. Terus lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan sosial keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan non-sosial yang meliputi lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas, suasana yang sejuk dan tenang. Selanjutnya, faktor instrumental seperti gedung sekolah yang nyaman, fasilitas belajar yang nyaman, dan pelajaran yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang terakhir, faktor materi pelajaran. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Jika ada kesalahan penulisan ataupun perkataan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.